Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian berjumpa lagi dengan saya, Mr. Sony, dalam pokok bahasan reproduksi pada tumbuhan yang generatif. Kalau minggu yang lalu, kurang lebih selama 2 minggu, kita sudah bahas tentang reproduksi vegetatif, baik yang alami maupun buatan. Sekarang kita akan bahas tentang reproduksi generatif. Baik, sebelum kita bahas lebih jauh tentang reproduksi generatif, kalian harus tahu dulu, kalau kita bicara tentang reproduksi generatif, tentu kita bicara tentang organ reproduksinya. Nah, kalau di bab 1 kita bicara organ reproduksi pada manusia, yaitu pada pria dan wanita, ada testis, ada penis, ada vagina, ada ovarium, dan seterusnya. Nah sekarang kalau pada tumbuhan, apa sih yang berperanan di dalam proses reproduksi generatif itu? Organ reproduksinya apa? Oke, kita bahas dulu ya. Tentu kita akan bicara tentang bunga. Bunga atau flowers bahasa latinnya itu merupakan organ reproduksi pada tumbuhan. Jadi kalau ditanyain organ reproduksi pada tumbuhan itu apa? Organ berarti bunga. Ya, kalau ditanyain misalnya alat reproduksinya apa? Putik sama benang sari. Beda. Kalau organ reproduksi kalian jawab adalah bunga. Oke, baik. Nah ini dilepas dulu aja deh ya, nggak enak kayaknya. Baik. Ya, akan Mister lanjutkan. Kalau kita bicara tentang bunga sayang, nah bagian-bagian bunga semuanya ada di buku paket, hanya sama Mister diperjelas lagi. Lihat ini bagian-bagian daripada bunga. Kita bahas dulu yang pertama, ini adalah mahkota. Mahkota. Oke, sebentar ya sayang ya. Saya klik dulu ininya. Nah, Mister akan coba-coba di sini. Nah, ini mahkota. Nah, mahkota itu bahasa Latinnya adalah petal. Nah, apa fungsi mahkota? Nanti kita pelajari sama-sama ya. Kemudian di dalam mahkota, di sini ada kelopak. Nah, kelopak ini sepal. Nah, bukan sepak ya, ini sepal. Ada sepal, ada petal, ada mahkota, ada kelopak. Kemudian alat reproduksinya apa? Ada putik. Nah, ini putik sayang. Ada benang sari, ini benang sari sayang. Nah, putik itu bahasa Latinnya apa, Mister? Karpel. Nah, bagian-bagiannya ada apa? Ada kepala putik atau stigma, ada tangkai putik atau stil, kemudian ada ovari, bakal buah. Di dalam bakal buah ada bakal biji, ya, bakal buah. Ovul sebenarnya ovul dulu, ovul dulu baru ovari ya. Jadi ovul itu adalah bakal buah, di dalam bakal ovari dulu, kemudian baru ovul. Jadi ovari dulu yaitu bakal buah dulu, setelah itu ada ovul yaitu bakal biji. Saya ulangi ya sayang ya. Ada ovari ini yang semuanya ini buletan ini ovari. Kemudian di dalam ovari ada ovul ini adalah bakal biji. Oke, jelas semuanya? Oke, baik. Kalau benang sari itu bagian-bagiannya, benang sari namanya adalah stamen. Ada kepala sari atau anterium, dan ada tangkai sari atau filamen. Ya, oke, baik. Bagian-bagian bunga pasti kalian jelas semuanya kan, gampang kan? Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan apa sayang? Kita lanjutkan bagian-bagian yang lain, yaitu oke. Oke, bagian-bagian yang lain yaitu bagian-bagian bunga ya. Fungsi bagian bunga. Sekarang kita bicara fungsinya. Kalau tadi Mister sudah bahas tentang gambarnya, bagian-bagiannya. Sekarang apa fungsi bagian-bagian itu? Benang sari atau stamen, organ reproduksi jantan. Kalau benang sari berarti menghasilkan serbuk sari. Nah, benang sari tadi ada apa? Tangkai sari filamen dan kepala sari antera. Kemudian putik atau karpel. Putik atau karpel merupakan organ reproduksi betina. Kalau organ reproduksi jantan adalah benang sari, di mana pada benang sari ada serbuk sari. Kalau putik adalah organ reproduksi betina.
Pada putek ada kepala putek atau stigma, ada tangkai putek atau stilus, ada apa sayang? Bagal buah atau ovarium, ada bagal biji atau ovul. Ya, bagal biji atau ovul. Oke. Baik. Mahkota fungsinya sebagai apa? Alat perhiasan bunga. Alat perhiasan bunga untuk menarik serangga pada saat proses penyerbukan. Jadi ada beberapa tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh serangga sayang. Supaya serangga itu supaya serangga itu tertarik, maka bunga itu ya, tanaman itu atau bunga itu diberi mahkota yang indah sama Tuhan supaya serangganya suka sama bunga itu sehingga mempermudah terjadinya proses penyerbukan. Oke. Ada kelopak sepal. Kalau mahkota petal, kalau kelopak sepal. Nah, ini fungsinya adalah melindungi bunga yang masih kuncup. Jadi pada saat masih kuncup, bunga akan dilindungi oleh kelopak yang warna hijau tua atau hijau muda ya sayang ya. Kemudian ada tangkai putih atau pedicel. Fungsinya untuk menopang. Jelas semuanya? Oke. Baik. Sekarang Mister akan lanjutkan dulu saya. Ya. Mister akan lanjutkan dulu macam-macam bunga. Hari ini kita bahas dulu tentang bunga-bunga. Ya, berseri-seri walaupun udah siang. Ini sebenarnya Mister udah capek. Untuk ada asisten Mister yang baik-baik dulu ya. Oke, ada macam-macam bunga. Macam-macam bunga itu berdasarkan bagian-bagiannya. Ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Keren ya gambarnya ya. Foto ini bukan gambar saya. Keren ini gambarnya. Bunga lengkap memiliki bagian-bagian bunga yang lengkap. Bagian-bagian bunga lengkap ini apa? Pasti ada mahkotanya, ya kan? Ada mahkota. Sorry, enggak. Saya ulangi ya. Ada mahkota di sini, ada kelopak di sini, ada benang sari di sini, ada putik di sini. Itu namanya bunga lengkap. Contohnya bunga sepatu, indah banget ini bunga sepatu. Hibiscus rosa sinensis. Nah, bunga sepatu ini merupakan bunga lengkap karena memiliki mahkota, kelopak, benang sari, sama putih. Nah, kalau bunga tidak lengkap berarti apa? Bunga yang tidak memiliki salah satu bagian daripada bunga lengkap. Mungkin tidak punya kelopak, atau mungkin tidak punya mahkota, atau mungkin tidak punya benang sari, atau mungkin tidak punya putih. Ya, itu namanya bunga apa? Tidak lengkap. Ya, contohnya ini saya. Nah, ini adalah bunga tidak lengkap. Nah, ini tidak memiliki apa, Mister? Kalau dilihat di gambar ini dia punya mahkota, tapi putih sama benang sarinya kelihatan enggak? Wah, mungkin kalian harus beda, kalian harus mengamati sampai dalam itu ya. Oke, nanti kita praktikumkan, enggak usah khawatir. Kapan praktikumnya? Tunggu kalau sudah kondusif keadaannya. Santai aja, ya. Oke. Baik, kita lanjut ya sekarang ya. Aduh, ini mengganggu aja deh. Oke. Baik, sekarang macam-macam bunga berdasarkan alat reproduksinya. Macam-macam bunga berdasarkan alat reproduksinya, ada bunga sempurna sama bunga tidak sempurna. Kalau tadi berdasarkan kelengkapan bunganya, ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Tetapi kalau berdasarkan alat reproduksinya, ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki benang sari sama putik. Nah, bunga yang memiliki benang sari sama putik dinamakan bunga sempurna. Kalau tidak memiliki salah satu atau tidak ada sama sekali, emang ada misal bunga yang tidak memiliki alat kelamin? Ada dong. Ada bunga yang hanya memiliki benang sari aja. Berarti itu bunga jantan. Ada bunga yang memiliki putik aja, berarti itu bunga betina. Kalau bunga itu memiliki putik sama benang sari atau bunga sempurna, berarti dia bunga banci. Bunga hermaprodit. Nah, tapi kalau tidak memiliki salah satu, namanya bunga tidak sempurna. Atau tidak memiliki sama sekali. Memang ada. Nanti kalian perhatikan bunga matahari yang bunga matahari pita. Jadi bunga matahari itu ada dua sayang. Bunga matahari itu bunga majemuk. Dalam satu tangkai itu ada bunga tabung sama bunga pita. Nah, bunga tabungnya itu mungkin bunga sempurna, makanya kita praktikumkan nanti. Sedangkan bunga pitanya adalah bunga tidak sempurna. Ini yang tidak memiliki benang sari sama putih. Nah, kalau bunga sepatu ini yang bagus ini jelas bunga sempurna dong. Kalau bunga tidak sempurna salah satu contohnya ini. Ini bunga apa?
Jadi kalian cari itu bunga apa? Saya nggak mau jawab. Oke, baik, kita lanjut. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke proses penyerbukan, kalian jelas semuanya kan ini? Oke, jelas ya. Baik, sekarang kita ke penyerbukan atau polinasi. Sebenarnya penyerbukan atau polinasi itu apa sih, Mister? Gini saya, Mister kasih prolog dulu ya, preface dulu. Kalau pada manusia, proses fertilisasi itu mungkin didahului dengan hal-hal yang bersifat something, sesuatu yang tidak perlu saya sebutkan di sini. Tetapi kalau pada tumbuhan, sebelum terjadi proses pembuahan, sebelum terjadi proses fertilisasi, itu didahului dengan proses penyerbukan. Nah, jadi nggak serbuk sari, nggak langsung terjadi proses fertilisasi. Nah, jadi sperma ketemu sel telur, enggak. Tapi terjadi proses penyerbukan dulu. Penyerbukan atau polinasi itu apa? Penyerbukan atau polinasi merupakan peristiwa atau proses melekatnya serbuk sari di atas kepala putih. Melekatnya serbuk sari di atas kepala putih itu kita namakan penyerbukan atau polinasi. Nah, kita bahas lebih jauh ya sayangnya. Oke. Kita bahas lebih jauh. Oke. Macam-macam penyerbukan. Macam-macam penyerbukan itu juga macam-macam sayangnya. Semuanya di buku paket. Nanti kalian belajar di buku paket juga ya. Walaupun Mister Sidi sudah kasih kamu YouTube yang bagus ini, PPT, penjelasan Mister, video Mister yang nanti akan diupload di YouTube, psikologi, tapi kalian tetap pelajari buku paketnya ya. Macam-macam penyerbukan berdasarkan vektor atau perantara, itu ada yang pertama animogami. Penyerbukan yang dibantu oleh angin. Apa cirinya? Serbuk sarinya pasti ringan, bunganya tidak berbau, mahkotanya tidak menarik, tidak memiliki kelenjar madu atau nektar. Aduh jelek ya Mister ya bunganya. Iya dong nggak menarik. Mana ada serangga mau. Oh namanya juga baunya tidak enak atau tidak berbau, tidak harum. Kemudian mahkotanya tidak menarik, dia tidak memiliki mahkota yang warnanya merah, hijau, kuning, enggak. Akhirnya serangga nggak tertarik dong. Untung Tuhan masih ngasih sesuatu yang dapat membantu penyerbukannya, yaitu angin. Nah, tumbuhan ini juga tidak memiliki nektar atau kelenjar madu. Apa kelenjar madu sayang tadi? Nektar. Bisa nggak ya ditulis ya? Coba ya sayang ya. Bisa nggak? Bisa nggak ditulis ini? Bentar sayang. Sabar ya. Katanya. Oke. Bisa nggak kita nulis ini? Aku mau nulis, Mister mau nulis nektar ya. Ini kelenjar madu. Kelenjar madu itu bahasa bahasa Latinnya apa sayang? Nektar. Jelek-jelekan nggak apa-apa ya. Aduh ini kah? Nah, kok jelek Mister? Nggak apa-apa. Yang penting bisa dibaca. Nggak enak ya. Ini R sayang ya. Oke, nektar. Jadi kelenjar dia tidak memiliki kelenjar madu. Karena tidak memiliki kelenjar madu, makanya serangga nggak ada yang menarik. Serangga nggak ada yang tertarik. Maka sama Tuhan, tumbuh-tumbuhan seperti ini penyerbukannya dibantu oleh angin. Contohnya apa ini? Padi Mister. Ya kan? Tebu Mister. Jagung Mister. Padi, Oryza sativa. Tebu, Saccharum officinarum. Jagung atau rumput-rumputan, jagung siamis. Semuanya dibantu oleh angin. Oke, ya baik. Sekarang kita lanjutkan ke sayang. Penyerbukan yang dibantu oleh air. Lanjut. Hidrogami. Pasti dong tumbuhan ini hidup di air. Contohnya terate. Nah ini gambar terate sayang. Ini terate. Bagus kan? Terate. Nymphea. Pasti penyerbukannya dibantu oleh air dong. Kemudian ini Hydrilla verticillata. Nah, pasti ingat kalau kalian pada saat dulu kelas berapa ya Nafisa?
kita praktikum fotosintesis yang pakai hidrilla kelas 7 ya, Ingenhousz ya. Ingat Ingenhousz. Ini tumbuhan hidrilla verticillata ini penyerbukannya dibantu oleh air ya. Oke, baik. Kita lanjut sayangku. Penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Oh, bukan. Antropogami. Oh ya, manusia ini. Antropogami ini penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Serbuk sari dan kepala putiknya sulit bertemu. Karena serbuk sari dan kepala putiknya sulit bertemu, maka nggak mungkin dong kalau nggak dibantu oleh manusia. Nah, harus dibantu oleh manusia supaya serbuk sarinya bisa diketemukan dengan putik. Nah, tumbuhannya pasti berumah dua. Tumbuhan berumah dua itu dioecious. Benang sari sama putiknya terpisah. Atau bunga jantan sama bunga betinanya terpisah. Contohnya apa? Kalian tahu anggrek? Kalian tahu salak? Nah, Salaka edulis, anggrek, orchid, kemudian vanili. Vanillia planifolia. Vanili itu juga penyerbukannya dibantu oleh manusia. Ya, jelas semuanya? Oke. Saya ulangi, ini yang paling penting. Kenapa tumbuhan ini penyerbukannya dibantu oleh manusia? Karena tumbuhan ini serbuk sari dan kepala putiknya sulit bertemu. Kenapa sulit bertemu? Karena beda tanaman, beda tumbuhan, beda pohon. Nah, tumbuhan ini tumbuhan berumah dua, jadi jaraknya jauh banget. Makanya dibantu oleh manusia. Tumbuhan berumah dua itu apa sih, Mister? Tumbuhan yang bunga jantan sama bunga betinanya terpisah di lain pohon atau di lain tanaman. Ingat-ingat ya. Oke, kita lanjutkan. Faktor berikutnya adalah hewan. Zoidiogami. Hewannya macam-macam. Kalau penyerbukan itu dibantu oleh serangga namanya entomogami. Nah, serangga pasti suka yang menarik kan mahkotanya. Suka tumbuhan yang baunya harum kan. Serbuk sarinya lengket biar enak menempel di tubuh serangga, kemudian diberikan ke putik. Kemudian memiliki nektar atau kelenjar madu. Bunga matahari yang bagus seperti ini, bunga mawar yang harum seperti ini, itu pasti dibantu oleh serangga. Lanjut. Nah, kalau dibantu oleh burung, ornitogami, itu dibantu oleh burung. Pasti ukuran bunganya besar dan cerah. Kenapa sih Mister ukuran bunganya besar? Iya sayang, kalau seandainya ukuran bunganya besar ini, kalau burung hinggap di sini, maka tumbuhan ini tidak akan roboh. Ya kan? Di samping itu burung juga suka dengan tanaman yang mahkotanya menarik, warnanya cerah. Nektarnya dalam jumlah banyak ya, atau kelenjar madunya dalam jumlah banyak, mahkotanya kebanyakan berbentuk trompet. Kebanyakan sih tidak semua. Nah, ini bentuknya trompet. Nah, ya, itu ciri khas penyerbukan dibantu oleh apa sayang? Burung. Baik. Kita lanjut sayang. Baik, sekarang penyerbukan dengan perantara kelelawar, Chiropterogami. Namanya kelelawar pasti sukanya di malam hari keluarnya. Makanya tumbuhan yang makannya di malam hari, warnanya menarik, ya, memiliki nektar dan berbau harum disukai oleh kelelawar. Kaktus contohnya, salah satu. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Oke. Jelas semuanya mengenai macam-macam penyerbukan berdasarkan faktor atau perantara? Oke ya. Baik. Kalau kalian sudah jelas macam-macam penyerbukan berdasarkan faktor atau perantara, sekarang kita lanjutkan di pertemuan ini. Untuk yang terakhir di pertemuan ini kita bahas tentang macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari ada 4. Ada autogami. Autogami, penyerbukan sendiri. Geitonogami, penyerbukan tetangga. Xenogami, penyerbukan silang. Hibridogami, penyerbukan basta. Apa maksudnya penyerbukan sendiri? Penyerbukan sendiri adalah melekatnya serbuk sari di atas kepala putik bunga itu sendiri.
Ini melekatnya serbuk sari di atas kepala putik bunga itu sendiri. Ini kebalik deh kayaknya tanda panahnya sayang. Ini tandanya ke sini. Ya, jadi melekatnya serbuk sari di atas kepala putik bunga itu sendiri namanya penyembuhan sendiri. Kalau melekatnya serbuk sari di atas kepala putik, nah ini ke sini. Melekatnya serbuk sari di atas kepala putik bunga lain, tapi masih satu tanaman, namanya tetangga. Tapi kalau penyerbukan silang, melekatnya serbuk sari di atas kepala putik itu balik ini. Melekatnya serbuk sari di atas kepala putik bunga lain, tanaman lain, tapi satu jenis. Contohnya gini, ini pot, ini ada dua pot. Pot satu ini berisi tanaman bunga sepatu, pot kedua juga berisi tanaman bunga sepatu. Serbuk sari ini melekat di kepala putik pot yang kedua. Ini namanya silang. Tapi kalau bastar beda. Ada dua pot. Yang satu tumbuhan bunga sepatu. Pot kedua adalah bunga merah. Bunga sepatu itu Hibiscus rosa sinensis. Bunga merah itu Hibiscus thaliaceus. Nah, serbuk sari melekat di atas kepala putik dari bunga sepatu ke bunga merah. Ini namanya penyerbukan bastar. Beda satu jenis. Hibiscus rosa sinensis sama Hibiscus thaliaceus. Oke. Sudah semuanya? Baik, paham? Nanti kalian kita diskusikan di chat bisa, di psikologi bisa ya. Oke, itu tadi penjelasan Mister untuk hari ini tentang organ reproduksi pada tumbuhan, bagian-bagian bunga dan fungsinya, kemudian macam-macam penyerbukan, baik berdasarkan sektor maupun berdasarkan asal serbuk sari. Semoga kalian mengerti semuanya. Nanti ada tugasnya juga sayang. Nanti tugasnya ada di LK yang Mister tunjukkan di psikologi juga. Sampai jumpa. Sehat untuk kalian semuanya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini